sekolahlah. Sampai luar negeri, silakan. Tapi yang ini kuasai oleh sekolahmu. Tidak apa-apa Pak, anak saya kenal Tuhan di luar negeri. Iya, tapi kamu mencobai Tuhan. Itu bukan berarti anak kita tidak boleh sekolah luar negeri, tidak. Bekali anakmu, persembahkan untuk Tuhan. Kalau dia di sekolah negeri, Tuhan anakku di luar negeri, aku persembahkan bagimu. Nah kalau anak-anak tahu kamu dibunuh sama papa mamamu, mau kamu? Jangan mau. Ngomong sama Pak Febi, khusus anak muda yang saya gembalakan, nanti tak tegur ya papa mamamu. Ngomong, Pak Febi, saya dibunuh sama papa mama. Kenapa? Lah saya ini mau ibadah, malah disuruh les ini les itu. Kasih tahu Pak Febi, tak pecat jadi bapakmu. Haleluya. Kalau saya lihat pekerjaan anak saya lihat cucu saya, dia harus kehilangan ibadah. Lebih baik tidak usah bekerja, lebih baik tidak usah sekolah. Saya tidak main-main saudara. Karena saya tahu kebenaran. Yang kita tangisi selalu yang untuk kita. Untuk Tuhan kita nggak pernah nangis. Oke, anakmu diikat oleh pekerjaan karena kamu butuh duit. Nangis dong sama Tuhan. Tuhan lepaskan anakku, lepaskan. Puasa. Pak, anakku Pak, minggu-minggu ya kerja ya Pak. Terus Pak, gak kenal waktu ibadahnya. Puasa. Saya bilang, nangis so. Jangan saudara pikir, Pak Febi maaf ya Pak Febi ya. Nah saya gak bisa. Kok kamu tenang? Anakmu masuk neraka kok tenang? Jelas anakmu dibeli oleh Dewa Molok, yaitu kantor perusahaan mereka. Kok kamu diam? Lah nih Pak, nanti kalau diomongin tiwas geger, males saya Pak, marah. Ya udah lan jerito ngerango. Doa orang benar selalu dijawab Tuhan, amin saya bilang. Doa. Jika boleh saya memberi tema, yaitu persembahkanlah anakmu bagi Tuhan. Ini temanya, persembahkan anakmu bagi Tuhan. Walaupun Bapak Ibu Saudara pada kenyataannya saya melihat bahwa banyak sekali orang Kristen tidak mempersembahkan anaknya. Nah mari kita lihat ketetapan Tuhan. Karena saya mempelajari apa ini yang salah Tuhan. Ada yang miss di mana. Berbeda sekali dengan bangsa Israel. Sampai hari ini mereka menjaga keturunan. Berapa banyak saudara percaya satu orang diselamatkan, maka keturunan saudara diselamatkan semua. Amin. Berarti Tuhan selalu berbicara keturunan. Olehmu semua keturunanmu diselamatkan olehmu. Jadi keturunan itu ada hubungannya. Kita tidak bisa bilang, ya udah yang penting kita, tidak bisa. Keturunan kita. Maka itu penting sekali untuk mengerti hal ini. Dan saya berharap saudara mulai menyadari bahwa yang kita lakukan selama ini kekejian bagi Tuhan. Tanpa sadar. Kecuali Bapak Ibu Saudara tidak mengenal Tuhan Yesus. Kecuali Bapak Ibu Saudara tidak mengenal Allah. Saudara bukan pendeta, saudara bukan gembala, saudara bukan pelayan, saudara bukan imam. Anda Kristen duniawi, wajar. Kristen KTP, memang begitulah. Bahkan Bapak Ibu Saudara lihatlah di desa-desa. Katanya kantong Kristen, mayoritas Kristen. Tapi berapa banyak korban anak terjadi. Apa yang dimaksud korban anak ini saudara? Nah mari kita belajar. Lebih dahulu buka 2 Timotius 1 ayat 5. Saya tunjukkan ayat ini. Bagaimana ada hubungannya antara kita dan keturunan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ya. Jadi ini Paulus berbicara kepada anak rohaninya Timotius. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois. Saudara lihat. Makanya kemarin hari Rabu kita hari Jumat membuka Harvest Lois Generation di Surabaya. Supaya bangkitnya bukan ibadah lansia, bukan. Bangkitnya pahlawan iman dari para orang tua. Bagaimana aplikasinya ini nanti? Timotius bisa bertumbuh saudara.
Itu karena iman neneknya, bukan iman gerejanya. Perhatikan. Walaupun saya percaya itu di masa-masa awal saudara ya. Jelas kalau masa awal beda banget dengan sekarang. Ya, otoritas itu masih di rasul-rasul saudara. Tapi hari ini otoritas ada di gembala. Diberikan oleh Tuhan Yesus. Karena para rasul sudah pulang ke rumah Bapa. Timotius mendapatkan iman itu dari neneknya. Dari seorang yang bernama Lois. Yang sehat dalam iman. Dari situ bertumbuh yang namanya Timotius. Dan bukan dari neneknya saja. Dari anak daripada Lois itu namanya Eunike. Lois punya anak namanya Eunike. Itu ibunya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Eunike ini orang Yahudi dan bapaknya orang Yunani. Maka itu kenapa kok tidak dikatakan dari bapakmu, dari kakekmu. Aneh ya saudara. Saya khawatir jangan-jangan pria-pria ini sedikit di surga saudara. Nah kalau saya lihat di YouTube paling banyak wanita loh. Kalau saya lihat, coba lihat yang ibadah-ibadah, yang persekutuan, yang KKN. Bapak-bapaknya kemana? Nongkrong, rokok, ngafe, bisnis, sabung ayam, catur. Tidak tahu kenapa kok tidak ditulis kakekmu Lois. Kok kakekmu Lois? Kakekmu namanya siapa begitulah. Stefanus apa? Kenapa? Ya karena memang yang terjadi pada waktu itu adalah ibu-ibu yang mau bangkit berdiri. Ya. Nah saya tidak tahu selanjutnya bagaimana. Tapi Timotius juga mendapat iman dari ibunya Eunike. Berarti Timotius ngelihat iman yang sehat ini. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi iman dari nenek itu hidup di dalam anaknya, hidup juga di dalam cucunya. Saya percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang mau mempersembahkan anaknya. Orang tua yang sungguh-sungguh mau mempersembahkan keturunannya bagi Tuhan. Mereka pasti sehat dalam iman. Anak tidak hanya melihat bisnis saudara. Anak juga tidak melihat kepandaian saudara mengatur keuangan. Tapi anak melihat kehidupan rohani. Itu yang harusnya dikejar. Tetapi sayang, disayang. Ya, sayang, disayang, yang terjadi tidak. Hari-hari ini apakah ada yang mau mewariskan imannya? Warisan iman itu tidak bisa diajak ke bank, saudara. Warisan iman tidak diajak kepada perusahaanmu, mau 5, mau 10 anakmu kamu tunjuk ini perusahaan milik papa dan nanti kamu akan kerjakan ini. Ya kalau yang punya perusahaan bapaknya, kalau enggak punya tanah aja enggak punya. Mau ditunjukkan wah ini warung, bukan. Tapi bagaimana kehidupan sehari-hari itu, mulai perkataannya, mulai sikap hidup orang tuanya, cintanya sama Tuhan, pedulinya sama bait Allah, memelihara benar-benar hari Tuhan. Itulah yang membuat anak-anak kita bisa dipersembahkan bagi Allah dan bagi Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Jika tidak, Anda gagal. Kita tidak akan bisa membangkitkan generasi Timotius. Inilah yang Bapak Ibu Saudara harus mengerti. Sebagaimana dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 52. Wow, baca aja di rumah. Ya. Lukas 2 ayat 21 sampai 52, di sana dikatakan Tuhan Yesus diserahkan kepada Bapa. Waktu Tuhan Yesus lahir pelocol umur 8 hari sudah dibawa kemana? Bait Allah, disunatkan. Peraturan agama. Lihat saudara. Sampai hari ini orang Israel mempersembahkan anaknya. Karena mereka mengerti. Zaman dulu ada yang namanya bukit pengorbanan berhala. Yang dipakai apa saudara? Anak dibunuh. Nah itu waktu saya baca ini, roh saya melonjak. Tuhan, berarti kami pembunuh-pembunuh dong berarti ini.
Dan Roh Kudus ajarkan saya, pelajari perjanjian lama dengan kacamata Kristus. Kamu akan melihat bagaimana apa yang terjadi atas bangsa Israel merupakan kekejian bagi Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus meskipun hidupnya miskin, Tuhan Yesus miskin deh saudara. Tidak tampan, ya, tidak ada semarak Tuhan Yesus itu. Berbeda dengan foto-foto yang ada. Karena surat Yesaya 53 berkata, iya orang tidak memandang dia. Dengan Daud aja masih gagah Daud. Dengan Saul apalagi kalah. Daud sama Saul gagah Saul kok. Tuhan Yesus dari keluarga miskin, bapak ibunya orang Yahudi miskin. Tapi mereka adalah orang-orang yang taat akan Tuhan, takut Tuhan. Maria salah satu, yaitu seorang wanita yang dipilih menjadi ibu dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia keturunan Yahudi dan hidupnya takut Tuhan dan saleh. Wanita takut Tuhan. Kata virgin itu bukan berarti hanya artinya virgin itu banyak orang, oh Maria itu adalah orang yang suci dari dulu. Tidak, saudara. Virgin itu perawan. Bagaimana Maria menjaga kekudusan hidupnya, keperawanannya. Waduh, saudara, dipilih Tuhan. Nah, keluarga ini miskin tapi taat. Tuhan Yesus lahir langsung dibawa, disunat pada hari ke-8. Dan saudara nanti baca di Lukas 2 ayat 21 bagaimana Tuhan Yesus dipersembahkan dan ketemu seorang nabi dan berkata, ya Tuhan, Simeon itu nabi Simeon ya. Ya Tuhan, izinkan aku sekarang dah mati, dah pulang ke rumahmu aja Bapa, sebab aku sudah melihat keselamatan inilah yang akan menyelamatkan bangsa-bangsa, yang akan mencelikkan semua mata. Kemudian ada seorang wanita yang senantiasa hidupnya di bait Allah. Hidupnya hanya berpuasa umur 80 tahun. Dan dia melihat, ya Tuhan, Mesias telah datang. Itu di bait Allah, saudara. Selanjutnya apa? Mereka pulang. Dan umur 12 tahun Tuhan Yesus di mana? Di bait Allah. Saudara, ada rahasia besar tapi saya tidak baca. Di sana Tuhan Yesus berkata, ibu, tidak tahukah ibu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku? Lihat saudara, anak-anak yang dipersembahkan dia pingin tinggal di mana? Di mana? Di rumah Bapa, saudara. Makanya saya bersyukurlah anak-anak muda Timotius tempat ini ya bisa kita bawa ke rumah Tuhan menjadi imam. Meskipun jumlah mereka tidak sebanyak gereja-gereja lain, tapi mereka akan dipakai Tuhan. Hidup keturunannya, saudara akan lihat, asal mereka mau tekun, asal mereka mau nunggu saya sampai 25 tahun. Tidak main-main saudara. Bapaknya Tuhan Yesus secara jasmani yaitu Yosef, dia tukang kayu. Tuhan Yesus dari umur 8 sampai 12 sampai 30 bantu bapak ibunya. Waktu itu saudara, tapi dia suka tinggal di rumah Bapa. Ketika Tuhan Yesus di bait Allah, dia bertanya jawab dengan orang Farisi ahli Taurat. Itu yang namanya Taurat saudara, itu sudah makanan sehari-hari bacaan. Karena mereka tahu bahwa hidup dipersembahkan. Dan saya tunjukkan nanti bahwa ternyata anak laki-laki itu adalah pusaka Allah. Sadarkah saudara hari ini tidak melihat gender apakah laki-laki perempuan. Semua anakmu yang lahir dari perutmu, dari rahim ibu, itu sebetulnya milik Allah dan harus dipersembahkan bagi kemuliaan Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Itu saudara dipersembahkan. Masalahnya kita kan belum ngerti gitu loh. Apalagi anak kita udah gede-gede nih. Mumpung anak saudara yang kecil-kecil ini dilatih terus. Caranya apa? Jadikan contoh hidupmu. Hidup yang beragama gitu loh. Bukan hidup yang berbisnis. Kalau hidup berbisnis percuma. Anakmu gak akan muncul seperti Timotius. Walaupun Tuhan tuh punya cara saudara. Amin. Tuhan punya cara. Seperti saya, papa saya gak pernah didik saya. Tapi ada anugerah yang bekerja. Tapi kan papa saya gak ngerti kebenaran. Lah kalau sampean ini udah ngerti kebenaran.
Jangan ditipu oleh setan, katakan amin. Tuhan Yesus pun dipersembahkan. Dan saudara tahu, anak yang dipersembahkan bagi Allah, anak ini menjadi teladan, bahkan pokok keselamatan bagi generasinya. Tuhan Yesus lihat. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Keadaan saat ini sangat menyedihkan. Nah, sangat menyedihkan apa? Tolong draw. Nah, saya ini waktu ini lihat film ini ya. Sebentar aja ya. Tapi yang kalau bisa jangan tertawa lah. Saya lihat film itu saya tergelitik. Pokoknya saya mau setel nanti minggu. Saya enggak tahu, selalu begitu saya. Setel saya kirim ke Hendro. Tolong setelkan. Tolong tayangkan. Supaya mereka melihat. Ini zaman sudah Edian. Semua sudah. Zaman dulu hati-hati. Saudara, monggo. Oke, cukup. Saya yakin saudara lagi melihat siapa saudara. Ini bukan berarti saudara enggak boleh lihat HP. Saya pun ya begini. Cuman waktu saya nonton ya Tuhan, ini kera loh. Sampai niru-niru loh saudara. Artinya apa? Spirit ini udah masuk saudara. Dan menguasai bukan cuma manusia, hewan. Lihat saudara. Bahkan mungkin binatang akan tahu waktunya mungkin. Ini mau kiamat, keadaan alam. Tapi orang Kristen gak pernah ngerti. Minta maaf, kita biarkan keturunan kita dimakan sama dunia loh. Kita selalu tertipu dengan pengajaran begini, Pak, kita sudah tidak hidup di perjanjian lama. Loh betul, kita di perjanjian baru. Tapi perjanjian lama harus kita mengerti, karena jika tidak ada perjanjian lama, tidak ada perjanjian baru. Tuhan Yesus ajarkan, pelajari kitab-kitab suci, pelajari kitab para nabi, pelajari. Mari kita lihat apa yang Tuhan suka, apa yang tidak Tuhan suka. Di dalam kemerdekaan yang saudara punya sebagai umat Tuhan. Supaya saudara tidak melakukan ya, apa yang tidak disukai Tuhan. Sampai Tuhan Yesus berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih dari orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak layak masuk kerajaan surga. Nah, sedang orang Kristen mulai menafsirkan doktrin-doktrin yang salah kaprah, yang membuat kita sudah mengabaikan ketetapan-ketetapan Allah. Bapak Ibu Saudara, keadaan yang sangat menyedihkan. Anak-anak itu dikorbankan kepada dunia. Nanti saya tunjukkan ayat di perjanjian lama. Tuhan tuh marah. Tanpa sadar kita korbankan loh anak-anak kita. Nah oke. Kita lihat dulu aja lah ayatnya. Supaya Bapak Ibu Saudara buka dan saya tunjukkan fakta yang ada. Imamat 18 ayat 21. Apa yang Tuhan tetapkan? Imamat 18 ayat 21. Baca sama-sama. Janganlah kau serahkan seorang dari apa? Anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Moloch ini. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Saudara, di mana dewa sekarang ini?
cari dewa. Dalam surat Yohanes dikatakan bahwa dunia dikuasai oleh si jahat. Jadi siapa dewanya? Dunia. Apa yang ada di dunia? Sektor kehidupan, betul? Apa yang ada di dunia? Sektor kehidupan, terutama ekonomi, pendidikan, politik, marketplace, ada mall, ada plaza, kantor-kantor, pemerintahan. Lihat saudara, itu dunia loh saudara. Ada kesehatan, ada keluarga, ada kesenian, itu dunia. Dan dunia dikuasai oleh si jahat. Saudara tahu ayatnya di mana itu? Tolong buka Yohanes ya. 1 Yohanes berapa itu? 1 Yohanes maybe 1 Yohanes berapa? Ayat 19. 4:19 mungkin ya. Sambil tolong dibantu ya, cari searching. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa siapakah yang menguasai dunia. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan kamu mengabdi kepada dua tuan. Karena kamu akan mengasihi yang satu dan membenci yang satu. Siapa musuhnya Tuhan? Siapa musuh Tuhan? Setan? Tidak, dunia. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu menjadi sahabat dunia, kamu menjadikan dirimu musuh Allah. Oh, kejem banget. Bisa ngerti sekarang. Karena tanpa sadar kita mempersembahkan sesuatu kepada Moloch, kepada dewa. 1 Yohanes berapa? Udah dapat? Ada Caca? 5:19, 4:19. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari mana? Allah. Kita itu mana? Gereja. Ini kita. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa apa? Si jahat. Udah. Anda mau kejar dunia, sembah si jahat. Gak mungkin Pak nyembah si jahat, kami gak mau masuk neraka. Nyembah apa? Pekerjaan. Sembah pekerjaanmu. Udah kerja terus gak usah ibadah. Sembah profesimu. Ada orang tanya, loh Pak bagaimana kalau tugas negara? Itu beda saudara. Ketika genting peperangan saudara dikirim ke Ukraina, lain cerita. Itu mempersembahkan hidup, beda. Gak usah ngomong yang itulah, itu pun hanya 1, 2, 3 orang. Tapi bagaimana dengan kita pada umumnya? Karena kita tidak tahu bahwa seluruh dunia di bawah kuasa jahat. Siapa dunia itu? Saya mau tanya, dunia Sundar Bolong, dunia Toyol, kuntilanak begitu? Enggak. Semua yang ada di dunia itu dikuasai si jahat. Makanya Tuhan ingin supaya Bapak Ibu Saudara itu menguasai dunia ini. Kerajaan Allah turun atas Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Atas dirimu. Bukan berarti kita tidak boleh mengerjakan ini. Tidak, kuasai pekerjaan semua, pendidikan, kesenian dan semuanya yang ada di dunia. Termasuk Anda di politik. Masuk sebagai orang-orang kerajaan. Tapi saudara tidak dikuasai. Nah kalau pola pikir kita ini nggak ngerti ini, saudara akan menjadi orang yang melawan Tuhan tanpa sadar. Mungkin kemarin Anda tidak mengerti, tapi hari ini kamu mengerti. Orang yang sudah mengerti melakukan, dia akan dipukul sama Tuhan. Orang tidak mengerti, ya pukulannya sedikit. Saya ngerti, makanya saya wanti-wanti kepada anak menantu cucu saya, bahkan cicit saya. Saya nggak main-main, karena saya tahu, saya ngerti. Sekolahlah. Sampai luar negeri, silakan. Tapi yang dikuasai oleh sekolahmu. Kalau Tuhan Yesus datang, kita ini kan jerit tiap hari minta kemurahan. Anak-anak kita minta kemurahan. Tidak ada satupun bisa kontrol anak-anaknya. Malah lagi anak-anak udah gede, mau kamu apain anak-anak udah gede? Mau kamu tunggui apa? Ya enggak pelayanan saya kalau nunggui anak terus. Tidak. Kamu nunggui anak-anakmu bisa pakai HP berselancar ke Amerika kemana-mana pakai HP kok. Pintu gerbang dunia ini si jahat buka semua. Yang kamu tunjukkan apa? Otoritas Allah dan keteladanan, itu aja. Dan Anda harus mengerti. Ya. Khususnya bagi saudara yang baru punya anak, yang masih bisa didik anak gitu loh.
Yang udah gede-gede ya udah kita kasih ngomong dong. Ngomong. Jangan diam saja. Katakan amin. Ya. Dan dunia dikuasai si jahat. Jadi dewa Molok itu di mana sekarang? Ya di sekolahmu, di kuliahmu, di kerjaanmu, di pabrikmu, itu dewa Molok itu. Makanya orang yang kerja terus ya saudara, tidak mikirkan sama sekali kerajaan Allah. Dia najis, dia melanggar kekudusan nama Allah. Tapi kita kan tidak ngerti. Karena kekristenan udah dibalik sama setan menjadi tempat pengorbanan anak-anak bagi kekayaan. Berarti kan tanda kutip kalau saudara ngerti bahasa perdukunan zaman dulu, ada namanya pesugihan. Berarti kita korbankan untuk pesugihan, itu namanya. Yeskil 20 ayat 30. Dan ternyata ini tidak berkenan sama sekali, sudah. Yeskil 20 ayat 30. Oleh sebab itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Apakah kamu menajiskan dirimu juga dengan cara hidup nenek moyangmu dan berzina dengan mengikuti apa saudara? Dewa-dewanya yang menjijikan. Dewanya di mana hari ini? Mahmon itu, duit itu dewa. Makanya Tuhan bilang kalau kamu pengen kejar uang, kamu masuk neraka. Cinta uang akar segala kejahatan. Orang Kristen gak mungkin lah menyembah patung. Kalau nyembah duit, oh banyak. Eman banget gitu loh saudara. Untuk ditukar dengan ibadah itu gak bisa. Jangan, sayang pak. Padahal saudara tambah gemuk, gak makan aja 5 hari tambah gemuk. Gak butuh duit kok sebetulnya saudara. Katakan amin. Untuk apa saudara? Kasihan sama konsumen? Tidak, kamu tamak kok. Kasihan pak, nanti kalau saya tutup bagaimana? Enggak, kamu tamak, kamu cinta uang kok. Padahal kamu ketika pergi bisa pergi kok. Tapi kenapa ibadah gak bisa pergi? Kan aneh. Berarti Anda menyembah siapa? Anda korbankan siapa? Terutama anak-anak saudara. Aduh saudara, mudah-mudahan lah pemberitaan firman Tuhan pagi ini membuat kita bertobat ya. Khususnya gereja yang saya gembalakan ini. Dewa yang menjijikkan. 31. Dalam membawa persembahan-persembahanmu yaitu mempersembahkan apa? Anak-anakmu sebagai korban dalam api. Kamu menajiskan dirimu dengan segala berhala-berhalamu sampai hari ini. Apakah aku masih mau kamu minta petunjuk daripadaku, hai kaum Israel? Demi aku yang hidup demikian firman Tuhan Allah, aku tidak mau lagi kamu minta petunjuk daripadaku. Saudara, satu sisi ya kita ini cinta Tuhan, tapi satu sisi kita ini korbankan anak. Karena pikiran saudara cuma mikirnya gini, biar anak berhasil, masa depan bagus. Masa depannya di mana gitu loh. Kamu mikir masa depannya kan di sekolahnya dan kerjaannya. Kok tega? Kok tega? Ini loh saudara. Tidak pernah dibuka hari ini saudara. Tidak pernah dikotbahkan bahwa ternyata orang Kristen banyak membawa korban persembahan itu. Anaknya sendiri dimatiin saudara. Tapi buktinya apa? Anak saya masih di luar negeri, puji Tuhan loh sekarang kena. Ya itu anugerah. Kalau kemarin-kemarin mati gimana? Kan kita selalu, enggak apa-apa pak, anak saya kenal Tuhan di luar negeri. Iya, tapi kamu mencobai Tuhan. Itu bukan berarti anak kita tidak boleh sekolah luar negeri, tidak. Bekali anakmu, persembahkan untuk Tuhan. Kalau dia di sekolah negeri, Tuhan anakku di luar negeri, aku persembahkan bagimu. Makanya kita mulai kecil kan menyerahkan anak ke Tuhan nih. Jadi doa yang penyerahan anak itu kamu pikir apa? Kamu pikir cuma persyaratan gereja. Pak Bebi, anakku ini baru lahir pak, ayo diserahkan pak. Anda ngerti penyerahannya. Kalau Anda tidak menyerahkan anak kepada Bapa di surga, maka kamu jijik di hadapan Tuhan, najis. Kita semua salah loh saudara. Bertobat loh.
Sebab yang kita pikirkan apa? Ekonomi terus. Tapi tanpa sadar kita bunuh anak kita. Yang anak-anak, yang sekarang yang anak-anak, mana anak-anak yang jadi anak saja, angkat tangan. Yang jadi anak, bukan orang tua. Anak, angkat tangan. Yang jadi anak. Terutama anak muda ya, yang belum nikah aja, mana ini. Kamu harus dengar ya. Evan, dengar ya. Evan, dengar ya. Dengar ya. Mau mati, mau masuk neraka. Semua sama bapakmu mati, semua masuk neraka mau. Saudara, survei kemarin saya dikirimi, survei dari Amerika ya, termasuk Korea. Apa yang dibutuhkan anak muda gereja hari ini? Ada satu yang saya tangkap itu di grup BMGK saya dikirimi. Mereka bilang, kasih kami khotbah yang dalam, dia bilang gitu. Itu anak muda Injili, Protestan. Mereka sudah bosan ke gereja karena khotbahnya gitu-gitu aja. Terus saya renungkan, apa maksudnya khotbah dalam? Bukankah yang ngajar itu gelarnya udah doktor sekolah teologi ya, pinter-pinter saudara. Tidak ada yang berani berterus terang masalahnya. Tidak ada yang ngomong kayak gini. Jadi mereka bilang, ya khotbahnya di permukaan tok Pak. Ya floating aja, ngambang. Sebab yang saya gembalakan ada orang tua, ada dewasa muda, generasi Lois, generasi Yunike, generasi Timotius. Mari dengar. Kamu dipersembahkan kemana? Udah ngerti toh? Kecuali di bawah 12 tahun ya. Itu kadang gak ngerti loh ya saudara. Tapi anak sekarang umur 11 sudah memperkosa ada ya saudara. Berarti dibohongi dong. Berarti anak-anak umur 5 tahun ya belum ngerti dia. It's okay, belum ngerti. Mulai 7, 8, mungkin 8, 9, 10 lah. 10, 11 itu udah ngerti. Jangan kamu anggap enteng loh. Dia buka HP, dia ngerti semua itu. Makanya saya selalu tanya anak-anak yang sudah tahu orang cantik, berarti dia udah ngerti kebenaran. Suruh datang ibadah. Oh, delok wong wedok melerok. Itu sudah meskipun kecil, sudah ngerti dia. Apalagi dikasih uang 100.000 gagap langsung. Terus diajak ke gereja masih ogah. Anda jangan ditipu. Oh masih anak-anak. Anak-anak apa? Kamu korbankan anakmu. Kamu bunuh. Nah saya kan gak ngerti dulu. Gak pernah ada yang ngajar begini. Nah kalau anak-anak tahu kamu dibunuh sama papa mamamu, mau kamu? Jangan mau. Ngomong sama Pak Feby, khusus anak muda yang saya gembalakan. Nanti tak tegur ya papa mamamu. Ngomong, Pak Feby, saya dibunuh sama papa mama. Kenapa? Lah saya ini mau ibadah, malah disuruh les ini les itu. Kasih tahu Pak Feby. Tak pecat jadi bapakmu. Haleluya. Gak usah khawatir. Kasih tahu orang tua yang berengkele, saya akan tegur. Kalau kenemenan akan saya lepaskan perkataan, nubuatan kepada mereka sesuatu yang tidak baik. Supaya mereka lihat kuasa Tuhan. Katakan amin. Bisa ngerti ya? Karena ini tidak main-main saudara. Dan Tuhan tidak mau mendengar lagi doa kita. Anak jadi tumbal. Ngerti tumbal? Dikorbankan di bukit pengorbanan. Enggak Pak, saya enggak bisa kamu bunuh anakmu. Kamu kepersembahan kepada dunia. Coba toh cek, bikin survei. Terserah siapa orang yang suka bikin survei. Survei di semua orang gereja. Survei di semua umat Tuhan. Tanya tentang anak, kasih tanya. Ibu, kau ingin anakmu apa? Pasti jawabnya hanya dunia. Tidak ada yang berkata, Pak aku persembahkan anakku sebagai hamba Allah. Aku persembahkan anakku
sebagai imam Tuhan. Kenapa mereka enggak berani? Enggak ngerti Pak. Karena dipikir imam itu pendeta. Lah anak saya kan bukan pendeta. Loh kenapa ibu enggak ngerti? Karena kamu tidak pernah ikut pengajaran. Kamu tidak mau dididik dalam gereja. Ketika pengajaran kemana kamu? Bagaimana saudara orang Kristen bisa ngerti? Mikirnya duit tok. Mengerti Bu Siami? Saudara, ini jahat di mata Tuhan. Saya sama anak-anak kita mikir terus loh, apa yang bisa membuka pintu berkat. Tahun depan kita mikir ayo usaha ini. Tapi semua kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita lakukan supaya kita bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Katakan amin. Kita bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kita persembahkan pekerjaan kita. Kita persembahkan anak cucu kita hanya bagi kemuliaan Allah Bapa. Semuanya bagi Tuhan. Tidak ada tujuan lain. Kalau saya lihat pekerjaan anak saya lihat cucu saya, dia harus kehilangan ibadah. Lebih baik tidak usah bekerja, lebih baik tidak usah sekolah. Saya tidak main-main saudara. Karena saya tahu kebenaran. Nah saya tunjukkan lagi. Mengorbankan anak itu kekejian bagi Bapa. Nanti saya tunjukkan saudara sebelum perjamuan kudus. Tuhan itu memperhatikan anak. Haleluya. Kita buka dulu di surat Mazmur dulu. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5 saya tunjukkan dulu buat Bapak Ibu Saudara ya. Nanti sore pasti saya lanjutkan karena ini waktu ya. Dan sebentar kita akan rapat. Tapi saya mau tunjukkan isi hati Tuhan supaya saudara tahu kekejian yang selama ini saudara sudah lakukan tapi nggak sadar. Ayo baca 1:3. Sesungguhnya apa? Anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Bukan cuma anak laki-laki saudara. Anakmu itu milik pusaka dari Tuhan. Daripada Tuhan. Milik Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara lihat di Alkitab. Orang-orang yang tidak punya anak. Hana mengerang. Elisabeth mandul. Kenapa itu? Dipakai Tuhan semua. Karena mereka tahu. Dipersembahkan bagi Tuhan. Saudara mengerti? Semua orang yang anaknya dipersembahkan bagi Tuhan, namanya dicatat dalam Alkitab dan kitab kehidupan. Tidak pernah tidak dicatat. Cek di Alkitab. Semua yang anaknya dipersembahkan bagi Tuhan. Maria, Elisabeth, ya toh. Kemudian Hana itu ibu dari Samuel. Lihat saudara. Dan cari semuanya dipersembahkan bagi Tuhan. Sebagai nasar mereka. Hidup mereka pasti dicatat di dalam kitab kehidupan. Ingat mempersembahkan anak bukan terus paksa anak seperti saya jadi gembala. Bukan. Menjadikan hidup mereka mengabdi kepada Tuhan bukan kepada dunia. Saudara kan tahu kamu mengabdi sama siapa. Tahu kok. Apalagi anak-anak kita. Kalau orang tuanya imam saudara. Kita imam. Anak-anak kita apa? Imam. Makanya saudara. Kalau saudara mau baca Alkitab di perjanjian lama. Cari Imam Lewi. Imam Lewi itu saudara dan saya. Tapi keimaman kita bukan dari suku Lewi. Tetapi suku Yehuda. Yaitu dari Tuhan Yesus. Tapi apa yang dijanjikan Allah kepada seorang imam sama. Dan semua imam Lewi keturunannya imam. Artinya semua pusaka Tuhan. Sama setiap saudara yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Anak-anakmu milik Tuhan Yesus. Milik surga. Jangan berikan kepada dunia. Rebut mereka. Redeem the time. Caranya gimana? Sekali lagi apa kamu narik mereka? No. Kalau yang kecil-kecil sudah mulai dididik sekarang. Tapi kalau udah besar gimana? Kasih ngomong gini aja dah. Udah ngerti kok. Dan saudara punya otoritas. Kalau Anda digubris. Karena saudara gak punya otoritas mungkin. Anda gak digubris karena gak pernah punya contoh.
Nah, kalau sekarang saya sadar saya mau otoritas, tunjukkan keteladanan dulu sama keluargamu. Kamu rajin pengajaran, doa pagi, rajin doa pagi. Ibadah, rajin, pelayanan, rajin. Kerja nomor 2, sambilan itu kerja. Kamu akan didengar suaramu sama anakmu. Kalau masih nggak mau didengar, Kak, pakai otoritas. Kalau masih dilawan, Pak, angkat tangan sama Tuhan. Anakmu nggak akan panjang umur, saya kasih tahu. Anak yang melawan orang tua, pendek umur. Hidupnya tidak pernah berhasil. Pegang itu. Itu otoritasmu. Pakai otoritasmu. Jangan takut. Ya Pak Martin, panggil anak. Suruh baca. Nurut papa, mama, atau ikut dunia. Kalau kamu mau ikut dunia, lepas. Kamu tidak akan panjang umur, kamu tidak akan hidup enak. Tapi saudara tidak perlu keluarkan itu sebelum anakmu melawan kamu. Atau sesungguhnya kamu membunuh mereka. Siapa orang tua yang berani berdiri sebagai pahlawan iman? Belum pernah dibuka saudara hal ini. Dan itu ternyata satu kelemahan dan kekejian. Menyakitkan hati Tuhan. Kenapa Allah menguji Abraham? Anak satu diuji. Karena Allah mau melihat kesetiaannya. Apakah Abraham mau mempersembahkan anaknya bagiku? Dan Tuhan minta bunuh loh. Tidak pernah loh Tuhan itu menyuruh orang membunuh anak. Tapi Tuhan menguji. Abraham tahu. Abraham mengerti. Aku 25 tahun menantikan anak. Tidak punya anak. Ini anak dari Tuhan, satu-satunya. Diambil sama Tuhan. Dia sanggup untuk mematikan. Dia sanggup juga untuk menghidupkan. Aku percaya. Ternyata saudara, itu iman Abraham. Tepuk tangan dulu. Itu iman Abraham. Jadi iman Lois, iman Eunike itu persembahan kepada Tuhan. Iman seseorang itu muncul ketika dia persembahkan anaknya. Saudara, mari kita cek ya. Lihat keluarga Kristen semua. Lihat saja. Apakah ada anaknya yang dipersembahkan bagi Tuhan. Terutama keluarga Kristen yang kaya raya, yang uangnya banyak. Saya kasih tahu, banyak hampir gagal. Duit banyak loh. Dan mereka ngomong, Pak, saya enggak bisa Pak kontrol anak. Gila Pak punya uang. Kenapa you enggak punya otoritas? Kenapa? Karena anaknya jadi berhala. Siapa di sini yang berhalakan anak? Bertobat. Abraham tidak berhalakan anak. Ngeman anak. Siapa di sini ngeman anak? Semua orang tua sayang anak. Tapi saya tidak mau kalau anak saya masuk neraka. Otoritas kita di mana kita pakai? Karena saudara hanya ngomong sama anak tentang duit, sekolahan. Anda tidak pernah ngomong tentang neraka. Konsentrasi kita apa? Tanpa sadar kita membuang anak-anak kita. Kita dulu sudah dibuang sama bapak kita, tidak ngerti. Kok sekarang saudara sudah ngerti ngomong Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tapi hidupmu penuh hantu. Lihat saudara. Tahukah saudara ketika saudara mengorbankan anak saudara, Allah itu sakit hati. Tolong buka Yeremia 32. Yeremia 32 ayat 31 sampai 35. Ya, kota ini telah membangkitkan murka dan kehangatan amarahku mulai dari hari didirikannya sampai hari ini, sehingga aku harus menyingkirkannya dari hadapanku. Karena segala kejahatan yang dilakukan oleh orang Israel dan orang Yehuda untuk menimbulkan apa saudara? Sakit hatiku. Oleh mereka sendiri, raja-raja mereka, pemuka-pemuka mereka, imam-imam mereka, nabi-nabi mereka, orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku, dan sekalipun aku mengajar mereka terus menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Mereka menempatkan apa saudara? Dewa-dewa mereka yang menjijikan di rumah yang di atasnya namaku diserukan untuk menajiskannya. Ya ilah, ya Tuhan, ampuni Tuhan.
Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan siapa? Anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Bayangin saudara, waktu saya baca ini, saya ingat film-film saudara. Anaknya ditarik-tarik, enggak mau papa, enggak mau dimasukkan api. Bleng, yang perawan-perawan bleng. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa dipersembahkan ke Molok? Untuk apa? Pesugihan. Gereja sudah menjadi tempat mencari pesugihan. Gereja sudah jadi penyembah berhala. Anda imam-imam Baal. Lihat toh saudara. Waktu saya ngerti ini, Tuhan, aku mau sampaikan kepada umatmu. Supaya gereja sadar, gereja jangan jadi bukit pengorbanan berhala. Tidak ada yang peduli anaknya bisa doa. Tidak ada yang peduli anaknya bisa baca Alkitab. Kamu cuma peduli anakmu sekolah luar negeri. Kamu cuma peduli anakmu punya baju bagus. Kamu cuma peduli anak cucumu bisa hidup mapan makmur, saudara. Tapi tidak ada yang pernah mikir, gimana anakku bisa doa, gimana anakku bisa menyembah, gimana anakku bisa jadi imam, bagaimana anakku hidup takut Tuhan dan hidup ada di rumah Bapa seperti Tuhan Yesus. Makanya saya bilang ya, kalau Tuhan Yesus hidup ada di gereja saudara, kita akan mati semua saudara. Dia ngomong munafik, semua munafik. Kita tidak akan tahan saudara. Itu bapak-bapaknya korbankan anak semua loh saudara. Saudara, kita jelas tahu kok. Lo tahu loh, anak kita lo tahu loh dimakan Molok loh. Kok diem? Kok tidak ada tindakan kamu? Kenapa lumpuh kamu? Kenapa rohmu mati? Kalau anakmu dihadapi preman, kamu berani ngelawan mereka. Tapi kenapa anakmu diambil dewa, kamu diam? Aneh ya sudah. Lumpuh. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak laki-laki dan perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kekejian ini, sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Tahukah Bapak Ibu Saudara kebanggaan orang tua itu apa? Saya kasih tahu ya. Tolong buka dalam Amsal 17 ayat 6. Dan sebagai ayat penutup nanti saya tunjukkan bagaimana Abraham adalah pribadi iman. Abraham, dia persembahkan anaknya. Itu kebenaran. Mahkota orang-orang tua adalah apa saudara? Anak cucu. Jadi anak cucu itu siapa? Mahkota kita. Orang tua. Tapi kehormatan anak-anak di mana? Nenek moyang. Saudara ngerti, ayat ini saya pegang sampai mati. Saya mau di hadapan anak saya, mereka melihat kehormatan. Bagaimana Anda membangun kehormatan? Tidak bisa dengan uang. Dengan hidup roh. Hidup saleh. Hidup kudus. Hidup memikirkan perkara di atas, menjadi hamba Allah. Banyak orang tua berkata, biarkan anak udah gede biar milih sendiri. Kok tega? Kok tega? Milih apa? Ini urusan nyawa, Bapak Ibu. Nyawa. Nyawa, orang ngerti nyawa. Ini bukan pilihan ngawur aja. Makanya izinkan anak-anak kita itu terhormat. Dan itu cita-cita saya sampai Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan ajarkan sama saya. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan jabatan,
tetapi dengan hidup saleh sebagai hamba Allah, melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya bergerak dengan keras menjaga marwah gereja dalam hidup saya dan keluarga saya. Tidak ikut aturan, out saya bilang. Katakan amin. Pokok saya kasih tahu saudara, kalau saudara ngerti ini, jangan takut saya bilang. Kita ini ditipu setan. Saya selalu ngobrol sama istri saya bersyukur ya, saya ini taat ya. Padahal kalau saya pikir lagi ya, kenapa kemarin saya itu marah-marah. Siapa di sini yang tidak mau digembalakan? Cari gembala lain. Ngapain saya begitu ya? Kan bisa juga kasih formulir, saudara, hanya orang-orang yang tekun, yang setia. Nanti saya berkati, saya mau. Kalau enggak mau ya sudah silakan. Enggak perlu saya marah toh. Tapi saudara, Tuhan ajarkan ketaatan itu membuahkan hasil. Kalau saya suruh milih, saya nyenangkan manusia. Tapi kalau saya suruh milih lagi, ya saya lebih baik nyenangkan Tuhan. Amin. Waktu saya taat saudara, saya melihat ada buah kebenaran muncul. Ada keluarga-keluarga yang mulai sadar. Anak-anaknya bangkit, menantunya bangkit. Coba kalau waktu itu saya tidak keras, mungkin sampai hari ini mereka tidak melek. Waktunya kita keras dalam Tuhan. Katakan amin. Terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka bagi keturunan kita. Titik. Makanya saya tidak takut sama sekali. Karena saya punya otoritas. Orang tua punya otoritas. Meskipun kamu orang gablek duit, anakmu tahu kamu gak punya uang, tapi kamu punya otoritas. Mulutmu membuka surga dan neraka bagi anakmu. Pakai. Itu bukan lagi serta-merta kita paksa anak kita, bukan. Tapi ada waktunya yang saudara tahu. Anda tahu apakah ini benar atau tidak. Bukan saya paksa anak saya kemudian jadi gembala, kamu harus jadi. Tidak, bukan itu. Yang Tuhan inginkan, persembahkan hidupmu. Jadikan ibadah itu nomor satu, bukan pekerjaan. Nah tapi dapatnya kan dikit pak, biarin dikit gak apa-apa. Yang penting kamu selamat. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah. Satu lagi aja, satu lagi ya. Satu lagi. Sore nanti saya akan lanjutkan. Satu lagi baru yang Abraham. Supaya kita ngerti semua. Ya. Tolong buka Hosea 4 ayat 6. Supaya Bapak Ibu Saudara sadar bahwa kalau Tuhan tidak berkenan sama keimaman saudara, anak-anakmu ditolak semua. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak mengenal Allah? Karena saudara memang tetap binasa. Tidak, karena kamu nak bebal. Kamu memang tidak mau kenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Bapak Ibu Saudara, ini orang tua minta maaf saudara. Tolong tunjukkan saudara kenal Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan itu beda. Orang yang kenal Tuhan itu pasti ibadah rajin. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi apa? Imamku. Tahu nggak saudara yang nggak mau pengajaran itu loh? Anda itu menolak, mengenal Tuhan. Makanya saya katakan yang nggak bisa pengajaran saya izinkan karena saudara mungkin punya sesuatu, ada yang jaga yang sakit. Tolong dengarkan lagi malamnya itu loh. Kalau Anda mau kenal Tuhan gitu loh. Jangan dong pengajaran, tidak bisa pak. Terus apa usahamu? Apa doamu? Pak saya tidak bisa doa malam, tidak bisa pengajar, bisa minggu dok. Iya saya tahu bu, pak. Doamu apa sama Tuhan? Kalau kamu nggak bisa bayar kontrakan, kamu doa jerit-jerit. Kalau kamu nggak bisa ibadah, kok kamu senyum-senyum? Anakmu nggak bisa datang ibadah, kok kamu keloni tambahan? Kok kamu nggak jerit? Nangis sama Tuhan. Tuhan, anakku nggak bisa pergi Tuhan.
Jangan cuman punya masalah nangis. Kita kebalik semua. Kita ini, maaf, kita ini sudah salah, saudara. Saya dulu juga gitu. Yang kita tangisi selalu yang untuk kita. Untuk Tuhan kita nggak pernah nangis. Oke, anakmu diikat oleh pekerjaan karena kamu butuh duit. Nangis dong sama Tuhan. Tuhan, lepaskan anakku, lepaskan. Puasa. Pak, anakku Pak, minggu-minggu ya kerja ya Pak. Terus Pak, gak kenal waktu ibadahnya. Puasa. Saya bilang, nangis so. Jangan saudara pikir, Pak Febi maaf ya Pak Febi ya. Nah saya enggak bisa. Kok kamu tenang? Anakmu masuk neraka kok tenang? Jelas anakmu dibeli oleh dewa Molok, yaitu kantor perusahaan mereka. Kok kamu diam? Lah nih Pak, nanti kalau diomongin tiwas geger, males saya Pak, marah. Ya udah lan jerito ngerango. Doa orang benar selalu dijawab Tuhan. Amin, saya bilang. Doa. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi apa? Imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan apa saudara? Melupakan anak-anakmu. Saya mau tanya jujur ya, ini kan domba saya ini. Siapa yang mau Tuhan melupakan anak cucumu? Angkat tangan. Enggak mau. Usahamu apa terusan? Usahamu apa? Saya ketemu orang Kristen semua itu ngelos dodo saudara. Ngomongin duit dong. Saya lihat kamu Kristen duniawi. Masuk surga aja untung kamu. Belum tentu saya bilang. Mau yang dipikir duit tok ngerokok mana? Sebul terus. Aneh enggak saudara? Dengan enaknya. Lihat terus siapa yang nangisi? Saya rindu di sini muncul Lois. Unike. Gitu loh. Dan Tuhan akan melupakan anak-anak kita. Kecuali saudara sudah panggil dia, tegur dia. Dan saya yakin kalau itu anakmu, pasti dia nurut. Tapi kalau bukan anakmu, dia tidak akan nurut. Katakan amin. Beri kemuliaan. Sudah jam 10 ini. Pemusik yuk. Nanti sore saudara dengerin terusnya. Kalau nggak datang sore saudara ikuti khotbah yang sore melalui live streaming. Saya teruskan lagi nanti sore. Tak bongkar entek-entekan saudara. Dan Tuhan mau saudara bertobat. Dan yang anak-anak ini, yang masih anak-anak ini, jangan kamu, salah toh ma. Bukan mamamu, kamu bangkit sekarang. Kalau kamu ngerti. Atau kamu mati masuk neraka. Pilih. Saudara, mari kita korbankan anak kita di hadapan Tuhan. Jangan korbankan anakmu bagi dunia. Cucumu juga. Sama-sama saya, ayo kita praktek. Saya praktek. Saya ngomong di depan saudara, saya punya anak menantu, cucu. Saya punya pekerjaan. Kita praktek. Katakan amin. Di sini tidak ada teori. Kalau saudara mau praktek, ketika ada apa-apa terjadi, jangan takut. Beritahu saya selesaikan nanti. Anda jangan takut. Apalagi anakmu mau melawan. Ingat loh, bukan berarti anak kemudian kita paksa. No. Kita ngomong serius aja. Kita tahu dia nggak pernah ibadah. Kita tahu dia nggak peduli sama gereja. Kita tahu hidupnya udah dibeli sama dunia. Anda belum marah masalahnya. Anda cuma ngomong,
Kamu gimana sih, kamu gini, ini kan begini, mama kan gini. Tidak, marah. Saya bilang. Dan nanti Roh Kudus akan kerja. Siapkan hati untuk firman Tuhan. Oh rapa syaka rapa. Jangan ditipu setan. Pak, biarkan Pak anugerah Tuhan nanti turun. Oh setan ngerti anugerah saudara. Dan banyak orang Kristen anaknya mati saya bilang. Karena mereka telat untuk ngomong. Mereka gak punya otoritas sama sekali. Papa, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Walaupun masih separuh belum selesai. Nanti sore Hamba akan lanjutkan. Biar umat-Mu memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya mereka hidup benar. Keturunan mereka selamat. Sebab Engkau tahu. Banyak umat-Mu belum memakai otoritas mereka. Mereka tidak pernah menegur anak mereka. Mereka ketakutan dengan anak mereka. Menjadikan anak cucu mereka berhala. Menantu mereka berhala. Pagi hari ini Bapa melalui perjamuan kudus ini. Berikan roh keberanian. Beri hikmat bagi kami. Untuk mengatakan kebenaran. Untuk menunjukkan kebenaran kepada keturunan kami. Sehingga semua